Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala SD Ungaran 1, Ibu Irmayani SPDSD, Bapak dan Ibu Guru, keluarga besar SD Ungaran 1 yang saya hormati. Pertama-tama adalah kita panjatkan syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada kesempatan ini kita semua masih diberikan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh teman CDW kita angkatan 9, yaitu Bu Suyuna Indani. Untuk itu perkenankan saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga acara pemaparan atau diseminasi, yang keempat penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 13.00, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan menundukkan kepala sejenak. Kita berdoa mohon kepada Allah SWT agar dari awal hingga akhir nanti acara dapat berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Berdoa, bersilakan. Coba, terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan dari kepala sekolah kepada beliau Ibu Irmayani SPDSD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Ungaran 1, terutama pada siang hari ini adalah Bu Suyun Windari sebagai CGP yang siang ini melaksanakan diseminasi budaya positif di SD Negeri Ungaran 1, Kecamatan Ungaran Barat. Untuk pembukaan saya mengamini apa yang sudah disampaikan oleh pembawa acara. Untuk kegiatan diseminasi ini sendiri adalah salah satu kegiatan yang harus dilaksanakan oleh CGP yang kali ini mengangkat tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Mungkin nanti dari Ibu Suyun akan memberikan beberapa budaya positif yang bisa dilaksanakan di sekolah kita sesuai dengan program yang beliau rancang. Nanti mungkin di dalam perjalanannya Bu Suyun akan mendapatkan banyak pengetahuan selama pendidikan CGP. Harapan kami ilmu-ilmu tersebut diberikan juga kepada teman-teman yang ada di sekolah sebagai salah satu agen penggerak, karena panjenengan adalah calon guru penggerak. Jadi yang harus bisa menggerakkan rekan-rekan di sekolah juga bagaimana membentuk budaya yang positif itu di sekolah. Karena yang kita butuhkan sekarang memang adalah budaya sekolah yang bermutu. Jadi dulu sekolah kita mendapatkan predikat sekolah berbudaya mutu terbaik. Semoga itu nanti bisa tercapai lagi setelah adanya rekan-rekan guru penggerak ini. Mungkin itu harapan kami ketika ada kegiatan seperti ini nanti akan berdampak positif pada sekolah juga. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Irmayani SPDSD yang telah menyampaikan sambutannya. Acara yang ketiga yaitu acara inti, yaitu pemaparan diseminasi budaya positif di SD Negeri Ungaran 1, Kecamatan Ungaran Barat, yang pada kesempatan ini akan disampaikan oleh teman kita Ibu Suyuna Windari. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelumnya perkenankan saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Irmayani SPDSD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Ungaran 1 dan Bapak Ibu semua. Saya mengucapkan terima kasih karena telah menyempatkan waktunya untuk hadir
diseminasi budaya positif di SD Negeri Ungaran 1, Kecamatan Ungaran Barat. Sebagai tugas saya menjalankan pendidikan guru penggerak di Angkatan 9. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Budaya itu adalah kebiasaan, nih Bapak Ibu. Kebiasaan. Jadi kebiasaan positif yang ada di SD Negeri Ungaran 1. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini ada pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju. Jadi yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah setuju Bapak Ibu? Apakah setuju dengan memberi hukuman dengan hal positif? Dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak? Bisa ya? Nanti kita cari jawabannya di materi berikutnya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan belajar anak. Nah, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah setuju Bapak Ibu dengan memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak? Setuju. Baik, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Baik, kita ulas di materi berikutnya ya. Yang selanjutnya adalah nanti ada 6 materi yang akan saya sampaikan di sini. Konsep inti budaya positif yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Selanjutnya, materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini ada perubahan paradigma Bapak Ibu. Jadi ada kegiatan kepalang tangan. Misalnya ada A dan ada B. Contoh misalnya ada Bu Ati dan Bu Surip. Kemudian cobalah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Kemudian Bu Surip menulis misalnya yang berharga apa ya? Yang berharga di hidupnya Bu Surip itu apa Bu? Misalnya Bu, handphone mungkin? Handphone ya, Bu Surip handphone. Kemudian Bu Ati misalnya apa? Mobil mungkin? Ini materi maksudnya ya. Kendaraan ya. Kemudian setelah itu letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Jadi ketika Bu Surip itu sangat menyukai handphone, kemudian handphonenya Bu Surip tadi mau diminta dengan Bu Ati, kira-kira apakah Bu Surip ingin mau memberikannya? Tidak. Walaupun Bu Ati itu membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja itu, pasti Bu Surip tidak akan mau memberikannya. Karena apa? Karena setiap orang itu punya hak untuk memiliki. Jadi setiap orang punya hak untuk mempertahankan sesuatu yang memang berharga buat orang tersebut. Dan ini perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Jadi Bapak
Bapak Ibu tidak hanya guru saja ya. Jadi murid pun punya sesuatu kontrol yang seperti itu. Jadi misalnya dia punya sesuatu apa yang mau dipinjam temannya nggak boleh, itu memang dia memang punya hak untuk ini tuh memang berharga buat aku gitu. Ini adalah ilusi, jadi ilusi kontrol. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, disiplin positif, di sini ada teori kontrol, teori pilihan dari Dr. William Glasser. Yang pertama adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi sebenarnya Anda itu bisa mengontrol diri sendiri, dan orang lain bisa mengontrol dirinya sendiri juga. Jadi tidak bisa untuk mengontrol orang lain karena memang punya itu tadi, memang punya kontrol yang ada dalam dirinya masing-masing. Kemudian makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi makna disiplin ini jadi punya tujuan Bapak Ibu. Kalau kita sebagai guru, tujuannya adalah untuk membuat siswa itu mencapai tujuan yang mulia berdasarkan nilai-nilai yang kita kita yakini, seperti yang ada pada profil pelajar Pancasila. Kemudian masuk ke semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku itu pasti memiliki tujuan. Bahkan siswa yang melakukan kesalahan pun dia pasti punya tujuan untuk melakukan kesalahan itu apa sebenarnya gitu. Jadi ada alasannya Bapak Ibu. Kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian terbentuklah realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, sebab orang memiliki gambaran berbeda. Nah, di sini nanti ada teori motivasi, teori ekstrinsik, jadi untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Jadi teori motivasi itu ada dua, yang pertama motivasi ekstrinsik, yang kedua motivasi intrinsik. Kalau selama ini kalau saya lihat itu siswa itu masih yang ada di dalam dirinya itu motivasi ekstrinsik. Jadi kalau menghindari hukuman itu bukan karena dia itu ingin menjadi baik, tapi karena hanya takut aja. Misalnya kalau nggak kerjakan PR nanti dihukum sama bapak ibu guru, atau misalnya kalau tidak mengikuti kegiatan nanti dapat hukuman apa gitu. Jadi tidak karena tidak mengerjakan PR karena memang kewajibannya harus mengerjakan, tapi karena takut sama bapak ibu gurunya. Padahal kalau siswa mempunyai motivasi intrinsik, yaitu bisa menghargai dirinya sendiri, maka akan terbentuklah nilai-nilai kebajikan universal yang akan diakumulasikan menjadi keyakinan kelas. Seperti halnya bapak ibu guru, kalau udah mempunyai motivasi intrinsik yang ada dalam diri, pasti melakukan kegiatan disiplin positif itu tidak ada motivasi apapun. Misalnya berangkatnya tepat waktu, oh karena takut sama Bu Irma, oh takut karena nanti mendapatkan sanksi atau karena gimana. Tapi memang karena kewajiban kita sudah harus datang ke sekolah jam berapa, kemudian kewajiban kita untuk mengajar, mendidik anak-anak dan seterusnya itu karena memang sudah kewajiban, bukan karena oh nanti gimana, nanti sama temennya gimana gitu. Itu namanya motivasi intrinsik. Jadi yang timbul dari dalam diri. Jadi sudah tahu gitu tanggung jawabnya gimana. Kemudian 5 posisi kontrol, di sini ada menghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Yang seterusnya adalah segitiga restitusi. Nanti ada menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Dan nanti ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu masing-masing itu mempunyai 5 kebutuhan dasar
Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Dan di sini, apakah makna disiplin? Berasal dari kata Latin disciplina yang artinya belajar. Jadi disiplin itu belajar, Bapak Ibu. Tidak terus kita itu langsung disiplin. Saya pun untuk menjadi disiplin itu memang sesuatu hal yang butuh waktu dan butuh belajar. Karena disiplin itu tidak terus autodidak kita bisa. Jadi memang harus dibiasakan. Makanya tadi agar menjadi budaya yang positif maka harus dibudayakan, dibiasakan. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargai. Jadi disiplin itu tuh tujuannya untuk apa? Kalau kita sebagai ASN mungkin, sudah menjadi ASN, sudah menjadi abdi negara, maka disiplin itu menjadi sebuah tujuan. Tujuannya harus apa? Disiplin. Agar apa? Yang pertama misalnya, agar apa? Dicontoh oleh siswa, karena kita sebagai guru. Atau misalnya agar tidak tergesa-gesa di sekolah, agar bisa mempunyai waktu untuk menyiapkan pembelajaran di kelas dan lain-lain. Kemudian budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Disiplin itu memang tidak mudah nih Bapak Ibu, tapi kalau kita menjadikan disiplin itu sebagai budaya, sebagai pembiasaan, maka lama-kelamaan disiplin itu juga akan menjadi sesuatu yang terbiasa buat diri kita. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi kita sebagai guru mempunyai tujuan yang mulia untuk murid-murid kita, sesuai dengan profil belajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kita ingin murid-murid kita mempunyai keenam profil belajar Pancasila tersebut, maka yaitu nilai-nilai kebajikan apa yang bisa ditanamkan oleh mereka. Misalnya beriman dan bertakwa, pembiasaan BTP setiap pagi, pembiasaan sholat duha, pembiasaan sholat duhur berjamaah, diadakannya kegiatan-kegiatan keagamaan yang ada di sekolah, misalnya seperti itu. Kemudian berkebinekaan global, misalnya ada ekstra bakti, kemudian anyam, kemudian di sekolah pun mereka juga mempelajari tentang macam-macam keanekaragaman yang ada di Indonesia, misalnya seperti rumah adat, pakaian adat, senjata daerah, bahkan makanan khas daerah itu masuk ke kebinekaan global. Gotong royong itu juga sudah diterapkan. Jadi setiap misalnya setiap hari Jumat ada Jumat bersih, atau misalnya setiap Sabtu ada Sabtu hijau dan seterusnya. Kemudian mandiri itu siswa bisa belajar tanpa disuruh, tanpa dioyak-oyak. Jadi siswa bisa belajar secara mandiri. Kreatif misalnya untuk membuat atau ini ada aransi kelas yang seperti ini, itu masuknya ke kreatif. Bernalar kritis, jadi mereka bisa memecahkan masalah sendiri secara tanggung jawab, secara baik. Misalnya tanpa ada gurunya sudah bisa dewasa untuk mengatasi masalahnya mereka. Dan ini nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Lanjut nih. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan
apabila saya melakukannya. Jadi apabila siswa itu, murid ya maksudnya murid, masih mempunyai motivasi eksternal yang ada dalam dirinya, maka apabila mereka melakukan sesuatu yang mungkin tidak nyamannya mereka, itu maksudnya itu bukan dari dalam diri mereka sendiri. Jadi maksudnya kalau misalnya tidak ikut sholat duha, karena takut sama Pak Taryono sama Pak Imam gitu. Jadi bukan karena tidak sholat duha, takutnya misalnya kalau masalah agama takut dosa atau gimana, tapi takutnya sama gurunya. Nah itu masih motivasi eksternal. Kalau siswa udah mempunyai motivasi internal, maka tidak akan melihat seperti itu. Jadi melihatnya ibadah itu karena Allah. Jadi memang harus melakukan ibadah karena nantinya gimana, itu maksudnya motivasi internal. Mungkin ada siswa yang mengerjakan tugas, ada yang mempunyai motivasi eksternal, nanti takutnya dihukum sama bapak ibu guru di kelas. Tapi kalau siswa yang mempunyai motivasi internal, maka saya mengerjakan tugas karena apa? Ya karena itu memang tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai siswa, yaitu sudah mempunyai motivasi internal gitu. Yang selanjutnya, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi sekarang itu kan sudah masuk ke kurikulum merdeka. Jadi setelah kurikulum 2013 masuk ke kurikulum merdeka. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu artinya tuh siswa mempunyai pilihan. Jadi mereka punya hak untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, sesuai dengan minat belajar mereka, dan sesuai dengan pilihan belajar mereka. Nah, dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi ternyata Bapak Ibu, penghargaan itu ternyata tidak baik buat siswa. Penghargaan itu merupakan hukuman. Jadi di sini penghargaan itu mempunyai pengaruh. Jadi pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan ternyata menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik tadi. Jadi seolah-olah seperti ini. Kalau siswa itu belajar, misalnya ada penghargaan, pasti selama ini yang diberi penghargaan adalah siswa yang paling unggul di kelas, misalnya yang bisa menjawab, atau yang kalau dulu tuh yang paling pintar atau yang gimana. Padahal semua siswa itu mempunyai keistimewaan masing-masing. Nah ini maksud dari penghargaan itu, maksudnya kalau kita mau memberi penghargaan ya kalau bisa secara menyeluruh. Jadi mungkin penghargaannya tidak berlabel karena paling pintar, atau berlabel karena nilainya paling bagus, atau berlabel karena menjawabnya paling cepat, tidak. Jadi bisa juga karena rajin, karena tidak pernah meninggalkan tugasnya piket, karena selalu membantu temannya atau gimana, ya itu juga berhak mendapatkan penghargaan dari Bapak Ibu guru. Nah, bentuk program kebajikan apresiasi. Jadi apresiasi itu pengakuan. Dalam memberikan pengakuan perlu diingat, satu, beri pengakuan secara khusus. Jadi misalnya kok ada siswa kita salah satu kok ada yang memang sangat istimewa. Sangat istimewa itu dalam artian misalnya di akademik juga bagus, di akhlak juga bagus, kemudian keseharian juga rajin. Itu kita bisa beri pengakuan secara khusus atau secara pribadi. Kemudian beri pengakuan kepada semua murid. Jadi kalau misalkan kelas mengajar hanya cuma menjawab, anak-anak ini Pak Tunggul waktu mengajar olahraga ini yang bulat ini namanya apa? Bola. Nah misalnya anak bisa menjawab bola saja, misalnya kelas 1 ya
juga sudah senang. Kemudian pengakuannya secara konsisten, jangan cuma waktu itu aja. Jadi siswa itu kalau setiap kali pembelajaran diberi pengakuan yang secara konsisten, pasti mereka juga akan semangat dalam belajar dan fokus pada proses. Jadi setiap kali berguru itu kan biasanya hanya nggak biasanya ya. Jadi mungkin ada waktu, ada kala waktunya itu melihatnya hasil. Jadi cuman ini nilaimu kok kurang, ini kok ini. Nah, padahal dari nilai itu kita kan perlu melihat proses. Ada anak yang nilainya bagus, itu mungkin karena dari dalam dirinya sendiri, emang usahanya sendiri. Ada yang dapat nilai yang bagus tapi karena mungkin mencontek atau mungkin melihat nilai temannya. Jadi kita harus melihat prosesnya. Jadi dari situ yang dinilai adalah prosesnya, bukan hasilnya. Walaupun hasilnya nanti juga akan dinilai juga. Jadi contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Jadi pada situasi pada saat menolong murid baru di kelas, jadi segala macam hal yang positif yang dilakukan oleh siswa, tidak hanya hal positif yang seperti mendapatkan nilai yang baik atau misalnya jadi hanya mengambilkan saja, misalnya waktu olahraga, Pak butuh apa, boleh ambilkan, itu kan juga hal positif. Tanpa disuruh, dia sudah punya inisiatif untuk mengambilkan peralatan olahraga ke gurunya. Atau mungkin pas pelajaran yang lain, pas agama, Pak, saya bantuin untuk membersihkan musola ya Pak setelah sholat. Nah, itu juga merupakan hal yang positif. Hal yang sekecil-kecilnya seperti itu bisa diberi pengakuan atau diberi reward itu buat siswa. Itu juga membantu untuk mendorong siswa lebih antusias dalam belajar di sekolah. Kemudian pada saat membantu teman di tugas kelompok dan memungut, ini misalnya hanya memungut kertas yang berserakan di lantai, itu aja sudah kita beri apresiasi. Cuma lewat gitu, kemudian ada kertas yang jatuh di lantai, kemudian diambil, dibuang di tempat sampah, itu sudah kita beri apresiasi tanpa disuruh gurunya loh ya. Misalnya dia lewat, kemudian ada sampah dibuang, kemudian kok tahu temannya nggak bawa bolpen, misalnya bolpennya habis atau hilang, tanpa disuruh sudah ini tak pinjami, itu juga kita beri apresiasi. Nah, selanjutnya ini ada tindakan guru dan hukuman atau konsekuensi. Jadi hukuman atau konsekuensi itu beda kan. Kalau hukuman itu biasanya berasal dari satu pihak. Jadi misal kalau di sini itu guru ya. Kalau konsekuensi itu adalah diskusi. Jadi pembuatan keyakinan kelas guru dan siswa. Jadi siswa itu tahu, oh kalau melakukan kesalahan ini konsekuensinya ini, tahu. Tapi kalau hukuman itu mereka tidak tahu. Jadi tahu-tahu dari gurunya, kamu harus ini, kamu ini gitu. Ini ada contohnya, misalnya nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, kok sampai mencatat 100 kali, itu masuknya apa Bapak Ibu? Hukuman ya, ya betul hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini zaman saya SD Bapak Ibu. Kalau zaman saya SD itu, kalau pas nggak ngerjakan PR, lapangannya juga seluas ini. Itu kalau nggak ngerjakan PR itu sering suruh hormat bendera dari pagi sampai duhur. Atau kalau nggak suruh lari keliling lapangan sebanyak 10 kali gitu. Atau kalau nggak suruh menghadap matahari. Jadi di sekolah saya SD dulu tuh di belakang halaman tuh ada kayak sungai. Nah di situ nggak ada pohonnya, ya suruh baris di situ, kemudian hadap ke matahari. Itu sampai siang. Nah itu masuknya hukuman Bapak Ibu. Jadi sebenarnya tidak bagus kalau untuk memberikan seperti itu pada siswa. Kemudian murid diminta push up untuk 15 kali karena tidak menggunakan masker, ini juga termasuk hukuman nih. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret,
Konsekuensi ya, karena memang menumpahkan air tadi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Ya, masuk sampai tidak mengenakan sepatu seharian ya. Terus nanti gimana kalau pas kantinnya jauh kan kepanasan gitu ya. Kemudian mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat, tapi pembelajaran PJOK. Ini maksudnya konsekuensi karena pas pembelajaran PJOK. Ya, sekarang kita buktikan jawabannya. Apa betul? Iya, betul ya. Tadi sesuai. Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tadi kan sudah saya jelaskan sedikit. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi hukuman itu seolah-olah itu seperti membuat siswa itu menjadi kayak trauma mungkin ya, kayak ya mungkin di satu sisi siswa itu takut dengan hukuman gurunya, tapi takutnya itu bukan karena takut untuk menjadikan baik, tapi nanti menjadi kecewa bisa, trauma bisa, dan lain-lain. Konsekuensi sesuatu yang harus terjadi. Kenapa sesuatu harus terjadi? Karena memang sudah disepakati, sudah membuat kesepakatan. Jadi memang harus terjadi. Hukuman membuat anak sakit, ya fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Jadi kalau misalkan hukuman itu kadang tuh anak tuh ya kayak kurang terima gitu, karena kalau sesuatu yang namanya hukuman itu pasti memberatkan ke murid. Konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Kenapa di sini anak menghargai disiplin di konsekuensi? Karena anak sendiri yang membuat konsekuensi itu, sehingga ketika dia menjalankan disiplin sesuai dengan konsekuensinya, berarti kan memang udah tanggung jawabnya mereka, karena mereka dengan berdiskusi dengan guru untuk membuat kesepakatan tersebut. Kemudian kalau hukuman terpaksaan, kemudian kalau konsekuensi itu stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir, jika hukuman itu membuat anak marah, rasa bersalah, dipermalukan, rasa tak dihargai. Jadi kadang tuh kalau kita misalkan tidak terkendali menghukum anak, misalnya di depan teman-temannya, itu juga membuat anak tersebut tuh menjadi kecewa. Jadi merasa dipermalukan gitu Ibu. Tidak anak-anak saja nih, misalnya kita pun misalkan berbuat kesalahan, kok tahu-tahu dimarahi atau misalnya dibentak-bentak atau gimana di depan teman-teman, kan juga merasa tidak enak gitu ya, mungkin seperti itu. Kemudian kehilangan hak, juga tidak nyaman dihasilkan untuk sementara ini konsekuensinya. Tapi kalau yang sekarang itu memang sudah ada konsekuensi melalui keyakinan kelas yang sudah dibuat di masing-masing kelas yang ada di sini. Dan itu nanti yang dibuat acuan menjadi budaya positif yang ada di sekolah. Apa itu restitusi? Nah, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, di sini ada restitusi Bapak Ibu. Jadi kita sebagai guru harus menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi misalnya ada murid yang berbuat salah, kita ajak melakukan restitusi, yaitu melakukan diskusi. Kenapa kamu melakukan salah seperti itu? Menurut kamu itu salah atau tidak? Kalau memang salah, bagaimana sebaiknya? Itu masuk di restitusi.
Selanjutnya, nah, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sehingga apabila siswa sudah pernah melakukan kesalahan itu, jangan sampai siswa tersebut mengulangi lagi kesalahan yang sama. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Jadi dengan adanya restitusi, maka hubungan antara guru dan siswa akan harmonis. Tidak akan ada rasa kecewa atau rasa seperti dipermalukan atau rasa marah dalam diri siswa, tidak. Jadi hubungannya akan harmonis antara siswa dan guru. Kemudian tawaran bukan paksaan. Karena tawaran, jadi mau gak mau siswa tersebut akan melaksanakan, tidak secara terpaksa tapi secara ikhlas. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kenapa cara yang paling baik? Karena restitusi merupakan diskusi mencari solusi dari permasalahan itu. Jadi tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, diremehkan atau bahkan dikecewakan. Kemudian restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran 3, yaitu keyakinan kelas. Kalau saya perhatikan keyakinan kelas di setiap kelas di SD Negeri Ungaran 1 sudah ada di Bapak Ibu. Nah, di sini ada mengapa peraturan. Jadi apa bedanya peraturan kelas dan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu hanya secara umum gitu. Jadi berdasarkan dari tata tertib yang ada di sekolah. Jadi secara umum. Tapi kalau keyakinan kelas itu masuknya ke nilai-nilai kebijakan universal yang ada di kelas. Jadi lebih khususnya. Misalnya kalau peraturan kelas misalnya apabila terlambat maka akan seperti ini. Nah, konsekuensinya masuk ke sekolah misalnya terlambat nanti gimana? Oh, nanti akan mendapatkan pembinaan dan lain-lain. Tapi kalau masuknya ke keyakinan kelas itu siswa sendiri yang menentukan. Jadi misalnya kamu terlambat akan gimana? Dia pun akan, kalau saya terlambat besok saya gini aja Bu. Nah misalnya, jadi kalau besok dia melakukan terlambat lagi, oh berarti kan dia sudah tahu konsekuensinya apa. Karena sudah ada diskusi antara guru dan siswa tersebut. Di sini ada contoh mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Kalau Bapak Ibu menjawabnya karena supaya mematuhi rambu-rambu lalu lintas, mungkin masuknya ke peraturan karena memang di jalan itu harus menggunakan helm jika mengendarai motor. Tapi kalau masuknya ke keyakinan kelas, oh karena kalau tidak pakai helm maka tidak akan selamat, seperti itu. Kemudian lanjut. Nah di sini peraturan kelas itu hanya lingkaran kecil Bapak Ibu. Jadi di atasnya ada keyakinan kelas, di atasnya lagi ada lingkungan yang positif. Jadi dari peraturan kelas terbentuklah keyakinan kelas. Setelah terbentuk keyakinan kelas, maka akan terbentuk lingkungan yang positif. Dari lingkungan yang positif tersebut, maka akan menjadi budaya yang positif. Seperti itu. Di sini ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ada tabel T dan tabel Y. Jadi ada hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Lanjut saja. Nah, di sini bersikap positif. Misalnya ada tampak seperti datang tepat waktu. Nah, itu masuknya ke disiplin. Terus mendengarkan guru saat berbicara. Menjaga kebersihan kelas, menghargai pendapat teman, berempati, kerjasama, introspeksi diri, menghargai karya teman, saling support sesama teman, menjaga perasaan teman. Nah, apabila sikap-sikap positif
sudah tertanam pada siswa, maka insya Allah akan menjadi pribadi yang baik, Bapak Ibu. Kemudian setiap anggota kelas melakukan tugas. Nah, terlihat selama ini sudah ya terlihatnya, yaitu tersenyum. Jadi kalau saya perhatikan tuh anak-anak kalau ketemu sama temannya, sama gurunya sudah tersenyum. Kemudian memperhatikan, bersalaman, menghargai dan antusias. Nah, kemudian terdengar. Nah, setiap masuk ke ruangan, masuk ke manapun itu mengucapkan salam, assalamualaikum atau gimana. Kemudian kalau bertemu dengan temannya atau bertemu dengan gurunya, saling. Kemudian apa kabar Bu? Apa kabar Pak? Apa yang bisa saya bantu? Saya pinjam dulu, terima kasih. Ini saya kembalikan. Nah, kalau siswa sudah mempunyai seperti itu, maka mereka pun akan mempunyai perilaku yang tanggung jawab, bekerja sama, mandiri, berempati, sopan santun, dan rajin. Oke. Nah, di sini kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Jadi tugas guru dan tugas murid. Jadi dipetakan nanti untuk membuatnya membuat keyakinan kelas. Ada tugas guru. Tugas guru ya tentu saja yang pertama adalah mendidik dan mengajar. Kemudian pengelolaan kelas, terus mempersiapkan pembelajaran, menjadi fasilitator, menilai dan mengevaluasi, menyimpulkan dan merefleksi, melaksanakan pengembangan dan remedial. Itu adalah tugas guru. Kemudian tugas siswa, tugas murid, yaitu harus mengikuti keyakinan kelas, mendengarkan dan mengikuti arahan guru, mempersiapkan diri dalam penilaian, menjaga motivasi dan semangat belajar. Dan ini yang poin 4 nih ya Bapak Ibu yang agak susah ya. Jadi menjaga motivasi atau semangat belajar itu biasanya kalau ada siswa tertentu yang mempunyai problem-problem tertentu, itu biasanya mempunyai kendala untuk semangat belajarnya. Nah itu bagaimana tugas kita agar siswa bisa bangkit terus bersemangat dalam belajar di sekolah. Kalau mengerjakan tugas yang diberikan juga iya, mengenali potensi diri sudah, dan melakukan refleksi dan evaluasi diri. Jadi setiap kali pembelajaran jangan lupa ditanya kepada siswa, apakah hari ini senang anak-anak? Apa gimana? Lalu kendalanya apa? Atau mungkin ada siswa yang mempunyai kendala, kemudian tidak berani untuk mengungkapkan kepada Bapak Ibu guru, bisa menulis di post-it. Jadi rahasia. Jadi antara siswa dan yang tahu hanya gurunya. Kalau mungkin jawaban global kan pasti mereka iya senang gitu, tapi mungkin ada beberapa siswa yang mempunyai masalah dalam pembelajaran atau masalah dengan temannya, bisa disuruh untuk menuliskan di post-it, jadi tidak terbaca oleh teman yang lain. Selanjutnya, ini ada peraturan keyakinan kelas, tanggung jawab. Misalnya kan di sini ada pojok baca. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Kemudian keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Dilarang mengganggu orang lain. Orang lain di situ ya teman, guru, kemudian wali murid yang menjemput dan seterusnya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Dilarang melakukan kekerasan. Dan kekerasan ini tidak hanya kekerasan fisik ya Bapak Ibu, jadi kekerasan verbal itu juga masuk kekerasan. Seperti misalnya kata-kata yang menyakiti hati, kata-kata membuli itu juga masuk kekerasan, walaupun tidak mukul, tidak nendang dan sebagainya. Kemudian dalam menggunakan narkoba, saya rasa tidak nih karena ini adalah di tingkat sekolah dasar, mungkin tidak ada seperti itu. Bergantian atau menunggu giliran, dan ini yang kadang anak-anak tuh tidak mau antri, kalau wudhu saja kadang cepat-cepatan gitu. Nah ini yang perlu ditanamkan untuk bergantian atau menunggu giliran. Apalagi kalau pas ada cooking kelas, misalnya pas masakan matang gitu, nah anak-anak langsung keroyokan gitu, nggak mau antri. Nah ini yang harus ditanamkan kepada anak-anak gitu, Bapak Ibu, supaya mau antri dan menunggu gilirannya dengan baik. Kemudian menggunakan masker. Ini saya perhatikan tuh terutama di kelas saya, mungkin di kelas lain juga anak-anak pada
keselamatan dirinya dan temannya. Kemudian jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, ini yang sering anak-anak lakukan ini ketika istirahat berlarian. Kemudian nanti terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, ini kita tanamkan ke anak-anak supaya kalau berlari itu pelajaran PJOK saja. Kalau istirahat atau misalkan yang lain tidak usah berlari-lari. Jadi cukup jalan saja supaya menjaga keselamatan dan keamanan dirinya dan temannya. Dari kemarin saya sudah membuat keyakinan kelas yang sudah saya tempelkan menggunakan post-it dan insya Allah sudah mulai dilaksanakan anak-anak dengan penuh tanggung jawab. Nah, sekarang masuk ke 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi manusia itu Bapak Ibu pada dasarnya mempunyai kebutuhan. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, kebutuhan cinta dan kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Jadi pada dasarnya manusia itu mempunyai 5 kebutuhan besar ini. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Misalnya dia seorang siswa yang lapar, kemudian orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Nah, itu adalah kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh siswa tersebut adalah bertahan hidup. Mungkin dengan meminta makanan temannya, atau mungkin bilang sama gurunya, atau mungkin suruh WA orang tuanya supaya dikirim makanan dan lain-lain. Itu adalah upaya siswa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kalau kita yang memenuhi kebutuhan hidup mungkin dengan bekerja, kan sudah beda lagi. Nah, ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Jadi untuk bertahan hidup misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi setiap anak-anak itu memiliki kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Mereka pada dasarnya ingin diterima oleh teman-temannya, diterima oleh lingkungannya. Jadi mempunyai kelompok yang harmonis dengan teman-temannya. Kalau saya perhatikan memang ada beberapa anak itu yang kayak geng-geng gitu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu perhatikan di kelas. Jadi kenapa ada rolling? Jadi kalau tempat duduk pun di rolling gitu guys. Jadi tidak terus sama itu, terus satu kelompok itu, terus jadi kalau memang ada rollingan maka mereka akan netral. Jadi semuanya akan berteman, semuanya bersahabat, tidak blok-blokan gitu. Jadi tidak ada anak yang merasa tidak diterima di suatu kelompok tersebut. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan akan kekuasaan. Nah, kebutuhan akan kekuasaan ini misalnya ada anak yang sukanya misalnya disuruh memimpin doa harus dia. Nah, kemudian misalnya berkelompok dipilih pemimpinnya siapa harus dia. Nah, itu berarti dia itu butuh akan kekuasaan. Jadi dia akan menjadi kompeten, menjadi terampil, dan dia butuh pengakuan atas prestasinya dan atas keterampilannya, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang selanjutnya adalah kebebasan. Dan setiap orang berhak untuk mempunyai kebebasan. Di sini maksudnya di siswa itu mereka punya kebebasan untuk menentukan minat belajarnya, gaya belajarnya, dan mungkin kalau di sini memilih ekstrakurikuler yang diinginkannya. Nah, itu maksudnya kebutuhan kebebasan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah kebutuhan kesenangan. Nah, kebutuhan kesenangan ini Bapak Ibu, jadi anak-anak itu sekolah itu kan tidak hanya belajar terus baca materi, kemudian hitung terus ulangan terus atau gimana. Nah, mereka juga berhak untuk memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Contohnya
kemudian diselipkan misalnya seperti tepok-tepok atau misalnya permainan apa. Jadi mereka itu bisa senang ketika mengikuti pembelajaran. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Jadi seorang guru itu mempunyai 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Yang pertama adalah menghukum. Menghukum itu, jadi guru jika menghukum itu menggunakan fisik maupun verbal. Misalnya dengan kata-kata kamu selalu aja salah, atau patuhi aja aturan saya, atau kalau enggak awas ya kamu. Bagaimana? Dan itu masuknya ke penghukum. Jadi mungkin posisi kontrol penghukum bagi guru itu mungkin zaman dulu gitu. Kalau zaman sekarang mungkin sudah tidak ada yang seperti itu. Kemudian pembuat merasa bersalah. Pembuat merasa bersalah ini itu guru jika menegur itu tidak secara kasar atau secara bentak, tapi halus. Cuma isinya seperti sindiran gitu. Jadi seolah-olah tuh siswa itu kayak memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Terus mereka merasa tidak disayangi, mereka merasa dikecewakan, dan mereka merasa dirinya itu tidak berharga. Ini masuknya ke pembuat merasa bersalah. Contoh kalimatnya di sini ada, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, atau berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya. Jadi dia akan merasa kok aku kok gini banget ya gitu. Nah, ini teman. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya posisi teman di sini itu juga sudah lumayan bagus. Tapi jika pada saatnya Bapak Ibu nanti mengecewakan, jadi kan kalau kita memposisikan diri dengan murid sebagai teman, jadi suatu saat kok tidak membantu atau tidak care atau tidak pro, nanti mereka akan merasa gitu atau gimana gitu. Jadi akan timbul kepercayaan lagi kepada gurunya. Selanjutnya adalah posisi pemantau. Di sini posisi pemantau itu adalah mengawasi. Jadi dikit-dikit membuat catatan. Jadi ngapa dikit catat, murid melakukan kesalahan sedikit dicatat, apa-apa dikit dicatat. Nah itu sebagai pemantau. Jadi yang bagus itu, yang baik itu, nah ini posisi guru sebagai manajer. Manajer di sini bukan hanya untuk kepala sekolah atau gimana, tapi guru juga bisa menjadi manajer, tapi bagi murid-muridnya. Nah, manajer di sini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi jika murid melakukan kesalahan, maka murid akan ditanya, kemudian akan dimintai solusi, mencari solusi bersama guru dan murid, sehingga menghasilkan sesuatu yang tidak memberatkan antara kedua belah pihak, sehingga kedepannya murid bisa memperbaiki dirinya sesuai dengan apa yang dia yakini itu tadi. Nah, selanjutnya adalah materi yang terakhir adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Langkah-langkahnya ada 3, Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dari kemarin saya sudah melakukan penerapan segitiga restitusi. Ini sebenarnya bukan foto, tapi video Bapak Ibu yang saya screenshot di foto. Jadi ini yang pertama adalah
Jadi dia itu bermasalah ketika pekerjaannya itu selalu dicontek sama temennya. Jadi waktu itu mungkin pas perasaannya tidak enak, kemudian dia tersinggung dan menggebrak mejanya temennya, kemudian berkata yang kurang baik gitu. Tapi memang karena jengkel mungkin. Nah, padahal kan sebenarnya tidak harus seperti itu. Nah, makanya saya ajak untuk berdiskusi penerapan segitiga restitusi. Menstabilkan identitas itu artinya apa? Membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Contoh kalimatnya seperti ini. Misalnya, nah, berbuat salah itu hal yang wajar, namun sebaiknya, nah. Kemudian, tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian, Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah dalam permasalahan ini, namun mencari solusi. Nah, yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, memahami dan mengakui perasaan siswa, bukan memberi izin untuk terus melakukan kesalahan, dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contoh kalimatnya misalnya kayak gini, kamu pasti punya alasan melakukannya kan? Alasannya apa? Nanti dia akan menjawab, alasan saya ini Bu, saya tidak suka Bu kalau pekerjaan saya itu dicontek terus, sedangkan dia tidak belajar, dia tidak berusaha, tapi hanya mengatakan kepada saya dan lain-lain. Maka dia akan cerita, akan mencurahkan isi hatinya kepada gurunya. Padahal kamu bisa melakukan sesuatu yang lebih buruk. Nah, sebagai Bapak Ibu guru juga harus memberikan apresiasi. Misalnya, Ibu guru juga berterima kasih karena kamu tidak memukul, tidak dia tidak melakukan kekerasan kepada teman itu, tapi kamu hanya jengkel, hanya memaki, misalnya memaki bukan terus mengatakan kata-kata yang jelek ya. Jadi misalnya kamu dulu, misalnya seperti itu. Kemudian apakah menurutmu yang kamu lakukan sudah benar? Nah, maka dia akan menjawab, tidak Bu, saya tidak, yang saya lakukan itu memang tidak benar, sebaiknya saya akan seperti ini. Nah, dari jawaban dia itu tadi, maka akan terbentuk, jadi terbentuk keyakinan di dalam dirinya. Oh, besok lagi berarti kalau ada temanku yang seperti ini, maka saya harus seperti ini, sesuai dengan yang diyakini di tadi segitiga restitusi ini. Menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Nah, kembali ke tadi ya, jadi motivasi intrinsik itu memang sangat penting dan memang harus kita terapkan kepada siswa. Mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Kalau siswa itu mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakannya yang salah, maka kedepannya ketika mereka akan melakukan kesalahan yang sama, mereka tidak akan akan pikir-pikir loh, kemarin saya kan sudah bilang seperti ini dengan Bu Guru, dengan Pak Guru, dan konsekuensinya seperti ini. Maka kalau saya melakukan kesalahan seperti ini, saya juga harusnya gini. Jadi dia sudah tahu. Nah, contoh kalimatnya seperti ini Bapak Ibu. Menurutmu, apakah hal tersebut sesuai dengan keyakinan kelas? Sesuai tidak? Misalnya kan keyakinan kelas yang sudah dibuat juga kesepakatan dari guru dan murid. Maka dia pun akan paham keyakinan kelas yang bagaimana ya, sesuai atau tidak. Kemudian sikap apakah yang akan kamu perbaiki? Dia pun akan menjawab, maka sikap yang saya perbaiki ke depannya harus seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, alhamdulillah karena materinya sudah selesai Bapak Ibu. Terima kasih. Saya rasa cukup sekian, dan apakah ada yang akan ditanyakan Bapak Ibu? Sudah jelas. Sudah jelas ya, alhamdulillah kalau sudah jelas. Karena ini waktunya juga sudah mencukupi, sudah lama dan sudah siang juga. Ini Bapak Ibu guru mungkin akan melanjutkan kegiatannya kembali. Saya sebagai narasumber di sini, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena sudah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti diseminasi budaya positif yang ada
perbuatan saya yang menyinggung Bapak Ibu semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Bapak dan Ibu paparan designasi tentang budaya positif di SD Ungaran 1. Mudah-mudahan budaya positif di SD Ungaran 1 ini dapat terwujud ya, mulai dari paparan tadi. Semoga kita semuanya dapat mewujudkan baik di kelas kita masing-masing maupun secara umum di SD Ungaran 1. Rangkaian acara, studi acara sudah terlaksana. Marilah kita akhiri kegiatan pada siang hari ini dengan menurunkan kelasnya atau berdoa. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih dari saya selaku pembawa acara. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok lagi di lain waktu.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nesya Quinova dari kelas 4A. Ya Nesya, bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Perasaan saya sangat antusias sekali. Apakah menurutmu pembuatan keyakinan kelas itu penting? Sangat penting sekali. Bagaimana perasaanmu saat membuat keyakinan kelas? Saya bersemangat dan ingin mengajukan pertanyaan yang bagus untuk dijadikan keyakinan kelas. Ya. Terima kasih. Nama saya Titania Alma Asistia dari kelas 4A. Ya Tita, bagaimana perasaan kamu saat membuat keyakinan kelas? Sangat antusias, Lalu, menurutmu apakah keyakinan kelas itu penting? sangatlah penting. Dan bagaimana perasaanmu saat keyakinan kelas itu dibuat bersama teman-teman? Saya berharap kelas ini semakin maju. Terima kasih.